Selamat siang Smart People semua, kembali lagi di Smart Talk bersama RB Sekuritas Indonesia, di mana hari ini saya Falah sebagai retail analis yang akan menemani Smart People semua pada siang hari ini. Di mana Smart Talk sudah bergeser waktu ya, yang awalnya pagi-pagi, tapi 2 minggu ini kita di tengah hari nih, supaya Smart People lebih dapat insight-nya ya, sambil istirahat makan siang, sambil nonton kita. Nah, hari ini Smart People, di mana Smart Talk-nya kita akan membahas topik yang sangat relate tentu ke teman-teman, ke smart people, investor, trader semuanya. Di mana hari ini kita akan membahas topiknya eskalasi geopolitik, dampaknya ke sektor oil and gas serta EBT di Indonesia. Nah, di mana hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu research analis dari Araba Sekuritas Indonesia, yaitu Pak Arandi Nugraha. Selamat siang Pak Selamat siang Pak Arandi. Fala. Ketemu lagi apa ya? Ketemu lagi Pak kita. Ya, karena beberapa waktu lalu kita bahas tentang sektor energi dari kalau tidak salah bulan Januari kalau tidak salah ya. Dan sektor energinya sekarang rame banget ya Pak ya. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih Smart People nanti kita akan ada beberapa pembahasan yang mudah-mudahan ini menjadi insight tambahan buat Smart People semua pada siang hari ini. Nah, kita mulai dari yang pertama nih Smart People, di mana Pak Randi, Selat Hormuz ini kan lagi panas-panasnya ya, lagi jadi sorotan global. Pergerakan harga minyak cukup reaktif. Kita tahu ya harga minyak sekarang udah mencapai 110 US dollar seperti itu kan. Nah, kira-kira dari perspektif oil and gas nih, Pak. Ini lebih ke sentimen jangka pendek atau ya ini memang udah ada potensi structural impact ke harga energi globalnya sih? Oke, jadi harga minyak Brent sebenarnya secara year to date itu rata-ratanya $77 per barrel. Ini Oke. di compare sama tahun lalu itu naik hanya sekitar 2 hingga 3% sebenarnya ya. Mhm. Nah, eskalasi harga minyak ini terjadi di 1 bulan terakhir di bulan Maret, Betul, ya kan? betul. Which is harga dari 70-an naik sampai ke 110 bahkan sampai sekarang yang Iya. terakhir. Dan kenaikan harga minyak ini terutama disebabkan oleh eskalasi konflik di perang Iran dan US dan Israel, di mana Selat Hormuz merupakan titik penting krusial untuk peredaran pasokan minyak dunia. Sekitar 20%, 25% pasokan minyak dari Saudi Arabia, Timur Tengah itu lewat selat ini. Hmm. Nah, akibatnya secara jangka pendek, saya ngelihat sih sektor oil and gas ini karena dampaknya. Ya, betul betul. Itu nggak enaknya, karena ketika harga minyak terlalu tinggi, maka ada kemungkinan potensi inflasi meningkat, dan akhirnya daya beli masyarakat juga berkurang. Akibatnya, ini juga menyebabkan investor saya ngelihat lebih ke wait and see untuk sekarang, untuk jangka pendek, untuk melihat gimana sih konflik antara Trump dan Iran dan Israel, bagaimana dinamikanya, apakah ini akan berlanjut ke eskalasi yang lebih tinggi apa enggak. Hopefully enggak ya, malah Hopefully, ya. mudah-mudahan sih enggak ya. Hopefully sih enggak ya. Betul Jadi banget. saya ngeliat sih secara jangka pendek masih wait and see lah. Terlalu banyak fear untuk sekarang. Nah, structural impact ini lebih menarik. Ada potensi structural impact dari dinamika energi. Hmm. Karena serangan terhadap infrastruktur LNG dan beberapa pembangkit di daerah di Timur Tengah oleh Iran itu membuat kemungkinan harga minyak Brent tidak akan berada di level sekitar 60 ataupun $70 per barrel tahun ini, Ya, betul. gitu. Setuju. Itu structural impact yang saya lihat sih untuk sekarang. Iya betul ya. Kalau kita ngelihat dari sananya memang ini dominonya panjang ya Pak Randi ya. Dari mulainya eskalasi antara US dan juga Iran sampai sekarang sampai menuju ke structural impact tersebut. Nah, tapi sejauh ini Pak Randi, Hmm. dari kenaikan harga oil and gas nih, Hmm. harga saham di sektor oil and gas yang sangat terpengaruh oleh eskalasi geopolitik apa Pak? Aduh, iya itu dia. Karena fear factor yang sekarang itu sangat masif ya. Betul. Jadi so far sektor oil and gas kena dampak dari makroekonomi dan dari bursanya sendiri. So far rata-rata sektor migas yang saya cover itu mengalami penurunan, nggak ada yang imun. Pegas turun paling dalam 26% dalam 1 bulan terakhir, Elsa 15%, Medco 6%, cuman Akra yang menguat 5%. Itu pun Betul. karena laporan keuangan yang sangat bagus sekali. Nah, eee, untuk diperhatikan Pegas dan Meko laporan keuangannya kemarin agak jeblok dan itu membuat sentimen yang lebih dalam untuk Pegas dan Medco. Mereka mencetak, eee beban impairment yang besar. Tapi untuk, pengaruh eskalasi geopolitik terutama dari harga minyak, saya masih melihat Elsa dan Medco sebagai
saham atau emiten yang kena dampak bagus lah dari kenaikan harga minyak. Wah, itu kesebut Sparkle tuh, ada Elsa dan Medco dan yang lain. Cuman kalau kita pernah bahas nih, saya sama Pak Ardi pernah ngobrol sebenarnya ya tentang saham-saham di sektor oil and gas. Kita tahu ada mulai dari konsesi, terus juga yang pemetaan, Hmm. terus juga yang konstruksi segala macamnya sampai perkapalan sampai asuransi tuh Pak. Ya, Nah, kalau Pak Ardi pernah ngeliat gak nih Pak, selain konsesi nih, konsesi kan kita tahu ada beberapa tuh Pak, ada seperti MPDC ya, kalau tidak salah itu konsesi untuk blok migasnya, mhm, terus juga Ratu, mhm, dan yang lain-lainnya seperti itu. mhm. Kalau untuk konstruksi daripada migasnya itu terpengaruh nggak sih Pak? Konstruksi daripada migas maksudnya yang jadi oil and gas services-nya. Yes, betul. Itu jelas terpengaruh karena kalau misalnya harga minyaknya meningkat, itu membuat visibility di beberapa proyek yang tadinya nggak ekonomis, sekarang jadi ekonomis. Itu Menarik berarti. jadinya membuat ada potensi kenaikan proyek-proyek untuk kontraktor migas yang tadi Fala bilang Ya, gitu. itu dia. Berarti memang dari kenaikan harga migas ini, minyaknya terutama ya, ini berpengaruhnya betul-betul dari hulu sampai hilir. Ya. Dulu awalnya tuh hilirnya dulu Smart People. Kalau ingat ada perkapalan, itu udah naik duluan, asuransinya udah naik duluan, itu saya ingat banget di saham-saham perkapalannya. Lalu baru kemarin ke saham di hulunya, Ya. konsesi, pemetaan, dan sampai konstruksinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi retailnya Pak Randi, di mana kalau kita lihat di sini kan marketnya ini sudah mulai ada tanda-tanda akumulasi. Kadang-kadang retail ya, terutama dari saya sebagai retail analis melihat teman-teman retail ini melihat, "Wah, ini apakah sudah waktunya akumulasi?" Sebenarnya sih kalau kita melihat Hmm. di mana memang belum ada akumulasi secara full seperti itu. Kita tahu ya, IHSG kemarin di Januari memang sudah mencapai di titik harga 9.100-an. Tapi akhirnya turun ke 7 ribuan, bahkan tadi sudah di bawah 7 ribu ya. Hari ini tuh tadi 6.900-an seperti itu. Nah, tapi di sisi lain kita udah mulai lihat tanda-tanda akumulasi selektif di mana saham-saham daripada oil and gas tuh mulai ada yang dikumpulin lagi nih. Oh ya. Saya lihat tadi ada yang PDC seperti itu kan. Terus juga ada Akrai. Tadi Pak Ari udah bilang naik 5% seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tanda-tandanya memang market ini akumulasinya sudah mulai sedikit demi sedikit mulai pada masuk itu sendiri. Nah, Pak Randi, saya mau tanya deh. Dengan kondisi geopolitik yang sekarang, yang kita kan sulit memprediksi. Ini kita tahu ya, Presiden Donald Trump ini minggu ini bilang A, minggu depan bilang B, seperti itu. Jadi kita sulit memprediksinya nih geopolitik seperti ini. Nah, kira-kira saham oil and gas ini kan akan sangat volatil seperti itu. Hmm. Dalam kondisi sekarang, sektor ini masih layak nggak sih Pak untuk kita lihat sebagai long term investing? Eh, Atau lebih cocok untuk trading aja deh? Kayak gitu. Sebenarnya untuk 1 tahun terakhir itu saya ngelihat ini harga minyak mungkin belum akan turun ke level seperti sebelumnya di level 60-70. Sehingga untuk 1 tahun saya melihat ini masih ada potensi untuk diperhatikan, tidak Hmm, hanya untuk trading dalam waktu 3 bulan. Baru-baru ini, kalau mungkin kalau boleh share sedikit ya, yap, Ristart Energi ini konsultan energi independen, dia ngasih cerita kalau misalnya oversupply yang terjadi sebelum perang itu kan ada 3 juta barrel per hari. betul. Nah, ini menjadi ketat karena oversupply-nya itu terkikis karena pasokannya nggak masuk dan nggak lewatin Selat Hormuz. Hmm, Nah, Ristart bilang kalau misalnya ada gencatan senjata dan ada pemulihan pasokan minyak, itu kemungkinan hanya sekitar 30% yang akan pulih. 30% aja. 70%-nya akan memerlukan waktu bulanan Hmm, untuk kembali ke level sebelumnya. baik. Terus, dan pasokan alternatif dari negara selain kawasan Timur Tengah, itu hanya mampu menambal 25 hingga 30% pasokan yang hilang. Jadi kalau kita hitung ya 25 juta barrel per hari yang lewatin Selat Hormuz, yang dari alternatif dari Amerika, dari Rusia, Hmm, itu paling cuma bisa supply 7,5 hingga 8 juta barrel. wah, Itu jauh alternatifnya. banget tuh. Iya, iya. Wah, ini menarik Iya kan? gitu ya. Oke, oke. Lanjut. Makanya bisa dibilang untuk 1 tahun ini mungkin menjadi spike-nya atau peak-nya. Tapi untuk ke depan, dengan infrastruktur yang banyak yang kena, itu bisa membuat harga minyak mungkin akan tertahan di kisaran harga mungkin di 80-an, $90 per barrel ketika misalnya gencatan senjata atau ada perjanjian damai antara Iran dan Donald Trump dan US ya. Yes. Wah, kalau misalnya kita melihat angka 80 ini kan berarti
masih lebih tinggi dibanding dengan sebelumnya dong, Pak. Yang Betul, rata-rata di 60, 70 seperti itu kan. betul. Wow, ini, saya melihat ke depannya ya dengan angka minimum saja $80 per barel Nah, minyak. nah, Oh, ini kita akan melihat nanti kemungkinan harga-harga ini akan seperti apa, terutama harga-harga inflasinya itu akan seperti apa betul, nantinya ya. betul, betul, betul. Nah, so far tapi ya kalau saya boleh nambahin, Hmm. dengan harga $80 per barrel, misalnya ini berkelanjutan, ini jadi membuat beberapa kawasan Indonesia yang tadinya nggak visible untuk diekspor, itu menjadi visible. Wah, Dan ini juga membuat target nasional 1 juta barrel minyak per hari tahun 2030 dan 12 bilion kubik feet gas di tahun 2030 jadi mungkin. wah, berarti ada sisi positifnya buat kita Sisi dong, positifnya. Pak, kalau itu. Nah, itu menarik banget berarti ya, kalau itu kita bisa bisa set target. Targetnya Hmm, itu bisa kena berarti kalau seperti itu ya, di iya. 2030. Nah, di sisi lain nih, Pak, memang kan kita ada ketergantungan terhadap minyak seperti itu kan, energi fosil seperti itu. Nah, apakah dengan eskalasi seperti ini, Hmm. sektor yang tadi saya sebut di awal ada EBT, ya sektor EBT ini apakah akan mempercepat transisi ke sektor EBT nih? Karena harga minyaknya at least kalau ada apa-apa cuman masih stay-nya di angka $80. Hmm. Sedangkan kalau masih berlanjut bisa di atas 100 US dollar per barel. Sebenarnya ya, based on data dari ISDM dan beberapa eh, sumber data lain, Indonesia itu ketergantungan terhadap minyak. Kita kan punya kebutuhan minyak tuh 1,6 juta barrel per hari. 50%-nya itu untuk BBM. Oke, 50% untuk BBM. 50% untuk BBM, 40%-an itu untuk industri, Oke, dan 8% untuk listrik. 8% untuk listrik. Nah, Kecil sekali berarti untuk listrik ya. iya. Oke. Ini untuk BBM ya, Untuk untuk BBM ya, untuk ya. komoditas minyak. Betul, betul. Jadi sebenarnya memang ada potensi kalau misalnya kenaikan harga minyak ini jadi membuat transisi untuk EBT bisa lebih cepat. Mungkin. Saya Mm-mm. bisa bilang mungkin karena eh, ketika harga minyak terlalu mahal itu juga jadi membuat mungkin PLN oke lah kita buka ruang untuk energi fosil selain ini kan kalau harga minyak mahal harga yang lain kayak batu bara ada potensi juga meningkat meskipun ada DMO ya seperti itu. Itu. Saya baru tahu nih kalau yang green ini insight banget buat kita smart people semua, di mana tadi ya dari minyak itu sendiri ternyata 50% untuk BBM dan 40% industri, 2% sorry 8% 8%. untuk listrik. Dan itu insight banget buat kita. Nah, di mana kalau kita lihat nih EBT sekarang nih, Pak. Ini sudah terlihat belum sih Pak pergerakan nyatanya nih Hmm, dari sisi korporasi maupun investor menuju EBT-nya itu sendiri. hmm, Which is ini kan memang masih baru ya atau masih sebatas narasi sama potensi aja nih untuk di betul. EBT-kan. Semenjak Prabowo menjadi presiden ada satu hal yang saya perhatikan dan itu menjadi salah satu pendorong dari eksekusi EBT di Indonesia. Hmm, Arahan Prabowo dalam programnya adalah kemandirian energi di mana dalam kemandirian energi terdapat EBT yang dioptimalkan. ya. Dan ini ditranslate sama PLN dengan RPTL barunya kan dia tahun 2025 hingga 2034 mereka merencanakan 69 gigawatt pembangkit baru, ada 42,6 gigawatt itu adalah pembangkit EBT. Hmm, Jadi dari oke. sisi nasional sebenarnya PLN sudah dukung, sudah support dengan memberikan RPTL yang memberikan porsi besar ke EBT. Betul. Itu dari sisi nasional. Dari sisi corporate-nya sendiri, saya ngelihat sih PGO. Oke, PGO. PGO itu jadi yang terdepan. Dia punya target 1 gigawatt tahun 2028. Menariknya, PPA-nya udah ada. Oh ya? Jadi dia tinggal bangun. Oh, I Dia see. tinggal bangun. Oke, Dia oke. tinggal bangun, tinggal buat dengan struktur struktur modal yang sesuai Mhm. dan itu jadi 2027 2028. Oke. Lalu selain PGO ada Medco, MEDC. Oh, MEDC, bergerak di EBT juga nih. aduh, MEDC itu energi company yang dia EBT-nya ada, migasnya ada. Uh, Jadi oke. dengan kondisi Menarik. seperti sekarang, Ya. harga minyak naik, analisa sensitivitas saya tuh 1 dolar barrel kenaikan di Brent itu berimbas ke EBITDA mereka naik 1%. Oke. Jadi kalau misalnya harga minyak naik 110 ya
Bisa dibayangkan harga EBITDA-nya dia kayak apa nantinya Benar. dari migas. Dari powernya dia juga target tahun ini tuh ada kawah ijen fase 2 35 megawatt itu rencananya akan dilanjutkan lagi. Terus yang Bonjol, PLTG Bonjol 60 megawatt itu juga dalam masa eksplorasi, targetnya tahun 2030 kalau nggak salah itu mulai beroperasi. Jadinya saya bisa bilang Medco itu menarik. Di Hmm. EBT yang saya lihat tuh ada Medco dan PGEO. Yang pure EBT adalah PGEO di topik, tapi kalau yang ada blend Blend dengan komoditi lainnya ada komoditas lain MDC-nya berarti. MDC. Kalau misalnya kayak Arko atau Kin, Pak, kan Nah, EBT ada main di situ juga tuh. Kin sama Arko ada. Mereka Oke. mereka punya masing-masing target kapasitas yang ingin mereka kejar. Masalahnya adalah target mereka baru bisa dilaksanakan atau dieksekusi ketika PLN buka tender untuk PPA di proyek di area tersebut. Mereka udah buat visibility study-nya. PLN buka tender, oke kita submit dan kita kerjakan. Jadi itu menunggu sih sebenarnya. Kalau Oke. PGO dan Medco, proyek-proyek yang mereka kembangkan itu sudah ada PPA-nya dengan PLN. So actually tinggal running doang. Tinggal running Itu doang. PGO sama MDC. Sedangkan kalau Betul. ini masih tahap awal banget lah, masih Masih tahap planning. awal, masih menunggu. Oh, actually masih nunggu berarti ya. Iya. Oke, oke, oke. Ini actually saya kaget ya, ternyata ada MDC. MDC ini kan yang kita tahu ya, terutama di teman-teman retail, mana itu lebih ke minyaknya. Betul, betul, Minyak betul. banget lah MDC ini kan. Betul. Tapi ternyata ada EBT-nya juga, ada panas buminya juga nih yang tadi di Project Bonjol ya kalau tidak salah seperti itu. Nah, wow. Tapi saya penasaran Pak, kalau dengan brand Hmm. itu seperti apa? Well, kalau brand dia secara kapasitas dia paling besar, lebih besar dibandingkan PGO. Hmm. Kapasitas yang dia operasikan sendiri ya. Oke. Operasi dia udah sampai 1 gigawatt lebih kalau nggak salah ya. Wih, gede Kalau berarti nggak masih salah, ya besar. lebih besar dari PGO. PGO sekarang 727, brand lebih besar. Hmm. Nah, tapi perlu diingat, brand itu asetnya adalah pemilik pemilik aset panas bumi di Indonesia adalah PGO. Semua aset Oke. yang ada di Indonesia itu semua milik PGO dan Hmm. perusahaan yang mengoperasikan PLTP-nya itu harus membayar sekian persen revenue ke PGO. Oh, I So see. actually PGO makin besar, PGO brand makin Brand besar. makin besar, PGO pun juga makin besar. Betul, Karena semua harus bayar ke PGO betul, ujung-ujungnya. betul, betul, Semua kembali lagi ke PGO kalau seperti itu betul, ya di panas betul. buminya. Oke, I see. Nah, tapi kira-kira positioning pemerintah kita Pak, Indonesia nih dalam mendorong EBT ini kayak gimana Pak? Hmm, Apakah udah ada emiten secara valuasinya hmm. atau maupun story-nya cukup menarik untuk di price in oleh market? Eh, yang saya ngeliat sekarang kalau nggak salah baru-baru ini analis teman saya juga itu Wendy dia dia bikin report tentang carbon trading, Oh, update kabel. tentang carbon trading. Oke, Itu carbon itu trading. itu adalah hal yang perlu diperhatikan karena potensinya sebenarnya besar, tapi belum dimaksimalkan. I see. Jadi mungkin kalau ada kesempatan mungkin bisa ngobrol sama Wendy soal carbon trading dan di mana saya ngelihat saat ini si carbon trading untuk PG masih sangat kecil sekali dan Hmm. apabila ini bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan itu bisa membantu PGO paling nggak buat capital structure yang paling sesuai ketika mereka membuat sebuah aset untuk PLN. I see, I see. Itu dukungan pemerintah yang saya ngelihat baru-baru ini baru apa dijalanin ya, baru apa namanya Kencang. direncanakan. Oke. Nah, memang kalau kita melihat dua sektor ini antara oil and gas dan juga EBT, actually menarik ya ternyata ya. Saya EBT ini baru mendengar lebih dalamnya lagi nih dari Pak Radi. So, semua people kira-kira setuju gak nih? Kira-kira ini pembahasannya sangat mendalam. Kalau kata anak Gen Z zaman sekarang adalah daging banget pembahasannya seperti itu. Nah, kalau saya melihat juga dari kondisi marketnya sekarang, memang kita tahu ya ini pasti banyak smart people yang kayak kira-kira ini udah mulai tenang atau belum marketnya seperti itu kan? Ini udah waktunya kita chip in atau belum? Udah mulai beli atau belum? Actually, kalau secara marketnya sendiri memang udah jeda ya. Ada tanda-tanda jedanya. Meskipun kalau kita bandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, IHSG ini kan turunnya dalam sekali, sekarang masuk fase sideways. Jadi sudah mulai tenang sedikit, meskipun ada potensi untuk melanjutkan penurunannya. Tadi pagi kita bahas di Morning Stock Picks, besok mungkin akan dibahas juga oleh Mas Ilham di acara kita satunya lagi yaitu Morning Stock Picks jam 8.30 ya Smart People ya. Ada beberapa juga yang sudah mulai price in tetapi memang belum banyak. Nah,
ini daging paling terakhirnya. Kira-kira Pak Arandi ya, eh rekomendasi saham di sektor oil and gas dan juga EBT. Nanti kita akan tektokan nih, Pak Arandi dari segi research, apakah satu suara dengan saya dari segi retail seperti itu. Dari sisi fundamental dan technical analysis, kira-kira kalau Pak Arandi fundamentalnya tim Topik research. untuk sekarang di migas itu saya ada dua, satu Medco dan dua Elsa. Satu Medco saya predik tahun ini earnings growth-nya bisa sampai 121%. Ini dengan catatan 121% ini belum memprice in LabQ yang kemarin ya. Jadi ini Yes. analisa saya sebelumnya. Itu 121% tahun ini. Di drive dari 9% kenaikan produksinya mereka. Terus you know lah, higher oil prices. Saya pakai Yes. oil price waktu itu di $68 per barrel untuk valuasi. Sekarang udah 110 dan potensinya bisa sampai 75-80 dolar average tahun ini. Baik. Terus yang Elsa eh, itu masih sama, seismik jadi lebih visible ketika harga minyak lebih naik, lebih tinggi, dan potensi untuk mengejar target nasional 1 juta barrel, maka eksplorasi survei harus dilakukan di tahun 2026, tahun 2027. Nah, target price untuk kedua perusahaan ini, Medco saya target price di Rp2.000 Mhm. dan Elnusa di Rp820 Hmm. untuk sektor oil and Oil and gas. gas. Untuk EBT, topik saya cuma satu, PG. Pegio. Oke. Pegio ya. Karena semua balik lagi ke Pegio kalau kita Semua lihat tadi. Sebenarnya kalau saya lihat dari secara teknikal ataupun retail analysis juga ya di sini ya, as a retail analyst, di mana Pegeo sendiri actually itu sudah mulai dikumpuli loh, Pak. hmm, Kalau saya melihat dari secara smart money-nya, hmm, di sini saya coba cek ya, dari tanggal 13 Februari itu sampai dengan sekarang memang ada beberapa oh, ini kondisinya kalau di retail analyst, di smart money itu kita bilangnya fake distribution. Jadi memang oh, harganya turun, oke. tapi ternyata dia ngumpulin. Kayak gitu, itu tuh Pegeo. Actually, Pegeo itu juga salah satu pilihan saya. Nah, kalau smart people tertarik membeli saham Pegeo, ini bisa perhatikan di area supportnya kurang lebih di harga 960. Hmm. Jadi Pegeo dari segi EBT-nya itu sama. Kita satu suara nih, Pak. Lalu yang kedua, kalau dari oil and gas-nya, Elsa actually good, tapi saya MEDC-nya juga sama. MEDC-nya ini memang ada potensi membentuk double top kalau saya lihat di sini. Tetapi secara smart money pun juga masih ada tekanan jual. Jadi bagi smart people yang tertarik ingin membeli saham Medco, ini bisa menunggu dulu wait and see di harga 1530 sampai dengan di harga kurang lebih 1550-nya. Seperti itu. Jadi kalau saya satu-satu deh. Satu oil and gas, satu EBT-nya seperti itu. Itu untuk smart money kan, smart talk pada pagi hari ini karena saya keseringan bahas smart money-nya seperti itu. Thank you so much Pak Arandi. Hari Sama-sama, ini ya. daging banget kita ngomongin tentang EBT-nya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat, pasti bermanfaat untuk smart people semuanya pada siang hari ini. Tetapi smart people seperti biasa, disclaimer on, untuk semua data, trading plan, informasi yang kami berikan pada siang hari ini, semoga itu menjadi insight tambahan saja untuk smart people. Tetap harus sesuaikan kembali dengan kondisi strategi smart people masing-masing, lalu juga risk profile-nya, dan juga risk management-nya juga, seperti itu. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk smart people semua, insight-nya semakin banyak, semakin siap untuk menghadapi market yang lagi panas-panasnya ya. Kalau sekarang sih lagi nggak panas di luar, cuman kalau di marketnya merah merona, seperti itu. Iya. Oke, thank you so much. Sampai jumpa lagi di Smart Talk berikutnya, smart people semuanya. Semoga sehat, semoga portofolionya yang lagi agak merah bisa kembali menghijau, seperti itu. Dan juga have a nice day, smart people semuanya. RB Transport ID, easy, quick, smart. Bye-bye.